teman-teman, welcome in my channel. Halo teman-teman, semoga semuanya baik-baik aja. Ada yang kenal dengan Western Michigan University Amerika Serikat? Nah, kali ini aku akan coba berbagi sharing dengan seorang teman yang sudah kuliah di sana, mendapat beasiswa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang baik buat teman-teman. Nah, ini gambaran universitasnya. Ya biar buat jadi Beasiswa. gambaran buat kita semua cara ngedapatin S2 di sana gimana. Oh ya, baik. Insya Allah saya akan share. Jadi untuk dapat beasiswa itu saya kan ngelamar nih jadi ada lembaga beasiswa sampai saat ini masih ada mungkin ya. Kami dapat beasiswa dari USAID prestasi. Nah, USAID itu jadi lembaga itu membuka beasiswa untuk semua tingkatan Siswa. tingkatan masyarakat dalam arti untuk PNS, untuk dosen, Oh iya, iya, iya. untuk NGO, Kalau dulu terus tuh kan untuk banyak yang buat dosen aja gitu ya. Nah ya itu kebetulan dia ini buat semua golongan walaupun semua dia level. belum kerja, maksudnya walaupun dia belum bukan dosen gitu. Pesan desain betul. Nah, Bahkan nih ada teman saya Mbak, jadi dia kerja di NGO di NTT Kupang gitu ya, kayak semacam NGO lingkungan. Itu diterima gitu karena mereka nih pihak USAID melihatnya adalah personal kita satu orang ini nantinya sebagai leader. leader di Ininya mana? leader di masyarakatnya, dia kembali akan menjadi leader Oh, oke, karena oke, dia oke. akan mengubah. Jadi mereka berpikir bahwa setiap orang memiliki visi dan misi bahwa dia nantinya harus bisa mengubah lingkungannya. Itu dengan adanya pendidikan yang baik, pendidikan tinggi di luar negeri gitu. Jadi mereka akan menginfluence gitu. Nah, jadi dari setiap orang yang di beda-beda, misalkan NGO, terus kemudian dosen, terus ada juga yang PNS, terus kayak saya yang dari ombudsman itu, mereka juga melihat dari ininya kita nih, pas penerimaan untuk dapat beasiswa, kita disuruh buat kayak semacam bukan Surat proposal sih, jadi ini letter itu ya, kayak proposal kita penelitiannya apa sih gitu. Mereka melihatnya singkat itu gitu ya. juga singkat di apa tuh di aplikasinya mereka menyatakan kamu mau belajar apa sih nantinya, terus outputnya untuk masyarakat kamu apa kontribusinya gitu. Nah pada saat itu jadi saya Jadi kan kita mau kuliah di mana, terus nanti kita setelah kuliah mau mencapai apa untuk masyarakat iya gitu ya. Poinnya iya di situ. di situ. Berapa Nah lembar Mbak Diani kira-kira? itu lumayan Ada banyak sih karena sampai mereka 20. ya sekitar segitu. Jadi mereka punya punya formatnya, Oh, punya punya formatnya. formatnya. Ada formnya Jadi ya. nah mau bidangnya apa, misalkan bidang hukum, bidang ekonomi, bidang apa. Nah kemudian itu dia pada saat Itu terakhir apa? tes itu Dirimu ngambil hukum. beda Mbak kita hukumnya. Jadi saya nggak ngambil, saya ngambil tentang good governance. Oh, good Tuh, governance. Oke, terus? ya good governance kebijakan publik itu. Nah kemudian kan karena saya interestnya memang terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas, saya nulis tuh, saya mau penelitian tentang Disabilitas. disabilitas. Nah, pada saat itu memang di Amerika sedang booming juga karena mereka membuka banyak program-program untuk mahasiswa Indonesia belajar bagaimana peningkatan pelayanan bagi penyandang disabilitas itu. Terus udah gitu, nah saya isi proposal itu, karena kemudian ternyata yang mereka melihat ini ada perwakilan kayak tadi saya katakan ada perwakilan-perwakilan. Jadi mereka mengambil orang-orang ini yang calon-calon penerima beasiswa, perwakilan-perwakilan dari misalkan masyarakat marginal gitu, yang kayak teman saya di Kupang itu, dia kembali benar-benar di lingkungan yang di kayak pedalaman gitu Mbak, susah transportasinya segala macam. Nah, dia berusaha untuk ngebangun komunitasnya itu gitu dan mempengaruhi bagaimana nih kebijakan dari pemerintah daerahnya gitu. Nah, kemudian ya yang saya buat di aplikasi tersebut tuh ada juga nah pas sih itu memakan waktu tuh. Jadi
kita kan maksudnya dari aplikasi itu dikasih waktu misalkan seminggu apa berapa minggu untuk melengkapi ya. Jadi ada surat rekomendasi, terus ada Rekomendasi dari dosen. Dari dosen sama dari tempat kerja, sama itu biasa TOEFL gitu ya. TOEFL berapa emangnya TOEFL-nya? Tes TOEFL sih kemarin kita nggak terlalu tinggi karena kita disekolahin lagi, alhamdulillah. Jadi pada saat diterima kita disekolahin lagi dan naik itu jadi TOEFL-nya. Jadi waktu itu cuman 500 Mbak. 500. 500, Terus setelah diterima disekolahin untuk mencapai naik 700. Naik 600 dulu. Totalnya soalnya 600 gitu. Karena dulu masih pakai yang paper base, yang tulis tangan. Nah, kemudian nih teman-teman pas udah diterima 2013 jadi itu ya. Saya 2012, 2013 tuh. Nah, kemudian akhirnya pas disekolahin lagi, kita dikursusin lagi, kita disuruh ambil namanya IBT. Jadi TOEFL-nya pakai internet. Itu lebih mahal dan dia lebih gampang sih, maksudnya pakai internet gitu. Jadi bisa di mana aja tesnya gitu. Iya, kalau gampang buat orang yang paham Tuhan. Bisa lah, Mbak. kalau enggak. Terus setelah proses itu ada prosesnya berapa itu bulan, kan, Mbak Diana? Nah, prosesnya itu kalau nggak salah sampai saya 6 bulan. Enggak sih Mbak, cepet juga. Kayaknya 2 bulan, sebulan sampai 3 bulan gitu ya prosesnya. Jadi kan saya nunggu tuh mereka ngasih kabar bahwa akan di email, jadi akan di email. Makanya waktu itu saya sempat ya kayak bolak-balik itu minta bantuan juga untuk translate, untuk perbaiki di aplikasinya itu gitu kan. Saya saya belum begitu paham ya maksudnya grammar apa salah apa segala macam gitu. Akhirnya udah tuh, nah mereka akhirnya email kita bahwa kita bisa ikut. Jadi prosesnya adalah setelah aplikasi keluar, kita diwawancara. Itu wawancara. Jadi seluruh Indonesia, kalau nggak salah itu yang saya tahu kabar dari panitianya, dari USAID-nya, seluruh Indonesia cuma 800 orang, Mbak. Jadi 800 orang yang lamar. Oh, 800 orang yang lamar, yang diterima? Cuman 30. Oh, sedikit. Itu benar-benar kata teman saya sangat kompetitif kan, karena ada cerita teman bahwa dia merasa bahwa dia sangat nggak kompeten, tapi dia malah diterima. Jadi ternyata lembaga beasiswa ini melihat juga orang-orang bukan yang sombong gitu loh Mbak. Soalnya kata teman saya gitu. Jadi ini ada nih yang satu kandidat dia pas mau wawancara. Wawancaranya mungkin saya begini gitu ya. Ya kayak bener-bener nunjukin diri bahwa saya punya ini loh. Pantas untuk kuliah di Amerika gitu kali ya. Nah, ternyata mereka juga melihat sisi-sisi yang kita low profile, terus kemudian saya nggak tahu deh maksudnya itu dari sistem mereka wawancaranya, penilaiannya seperti apa ya, karena yang wawancara orang Amerikanya langsung. Iya, jadi ada dari USAID-nya, dari universitas, ada 4 orang kalau nggak salah Mbak. Jadi dari USAID-nya 2 orang, universitas sama yang independen 1 gitu. Independen dari akademisi juga? Saya waktu itu saya dari LIPI apa dari mana, saya lupa deh. Okay. Kalau nggak, tapi alhamdulillah kalau nggak salah saya lupa. Nah wawancaranya itu kayaknya bahasa Indonesia deh, nggak bahasa Inggris. Jadi di depan saya ada waktu itu karena saya bingung kok di depan saya cuma ada 3 orang, ternyata yang 1 orang dia keluar gitu, yang 1 orang keluar. Nah itu ditanya ya itu terkait kepribadian, terkait bagaimana keseharian kita kerja, terus lembaga kita gitu, terus apa sih kalau yang belum kerja nggak boleh ikut? Maksudnya fresh graduate gitu? Nah, itu dia. Saya nggak tahu juga deh. Saya lupa. Soalnya kebanyakan Mbak yang saya kenal, maksudnya pas angkatan saya pergi itu, semuanya udah kerja. Karena mereka ya kembali itu nanti akan buat kembali ke atau buat masyarakatnya gitu ya. kontribusi misalkan ya ke NGO-nya, ke kantornya atau ke perusahaannya kemana kayak gitu. Jadi campuran ini ada yang dokter, ada yang dia dosen segala macam gitu. Ada yang dia PNS juga gitu. Ya terus kemudian apa lagi ya? Ya benar-benar 2 bulan itu. 2 bulan prosesnya itu udah selesai semua. Terus berangkatnya? Nah, jadi pas sudah dibilang maksudnya kita akhirnya diterima sama
USAID bahwa kamu diterima nih untuk jadi Jadi tahapannya ada berapa? 3 ya? Masukin kayaknya berkas terus kayaknya wawancara. Saya lupa deh, kayaknya cuma 2 Mbak waktu itu. 2 ya? Oh cuma 2. Masukin berkas yang surat letter itu tadi ya? Surat aplikasi, kemudian nunggu kita kasih tahu terus kemudian wawancara gitu. Nah udah gitu udah diterima apa enggak ya gitu untuk jadi penerima itu. Terus? Karena pada saat setelah udah kamu diterima, nah kita dikasih surat nih kayak semacam persetujuan dari kantor kita bahwa anak ini dapat beasiswa dan diizinkan apa enggak nih untuk ikut yaitu ke kursus bahasa Inggris. Karena kan kursus bahasa Inggris, kursus statistik Mbak, kemarin saya gitu. Kursus bahasa Inggrisnya di Indonesia? Iya, di Indonesia kerjasama sama UI, LBI UI gitu. Dan sama kursus statistik juga kita dikasih waktu 3 hari kalau nggak salah. Kursus karena statistik SPSS. Sama kursus bahasa Inggris? Ya, itu gratis karena kita nanti kan di sana juga misalkan untuk kalau statistik itu cuma 3 hari. 3 hari. Nah, karena kita juga jadi kursusnya. Yang bahasa Inggrisnya? Ada 2 Mbak, TOEFL sama. Nah, tergantung dari dia bidangnya. Apakah dia mau ekonomi atau hukum atau sosial gitu. Maksudnya bidangnya gitu. Jadi untuk yang hukum dan ilmu sosial lainnya selain TOEFL kita kursus namanya GRE. Jadi itu rada susah juga. Jadi dia beda sama TOEFL. Ada hitung-hitungannya, ada kayak semacam menjelaskan gambar atau apa. Nanti mungkin ya kalau untuk yang mau melamar-lamar pasti udah tahu sih kalau sekarang ini masih teman-teman yang di Amerika pasti yang mau ngelamar kuliah di Amerika pasti udah tahu deh. Oh, GRE loh, ini ada juga kalau yang ya ekonomi. Itu berapa lama? Sebulan? Nah, karena GRE atau namanya untuk ekonomi GMAT. Kalau GMAT ini karena biayanya rada mahal, jadi pihak USAID itu nggak ngasih. Jadi kita belajar sendiri. Jadi pada saat setelah kita kursus bahasa Inggris lagi, kursus TOEFL, kita sorenya belajar sendiri GRE atau GMAT gitu. Ada teman-teman yang ngajarin gitu. Pokoknya lumayan challenging sih, challenging gitu. Nah, kita dibantu Mbak, jadi sama USAID untuk nyusun namanya studi objektif. Jadi kita maksudnya objektif kita nanti belajar mau ngapain gitu. Jadi ada 2. Jadi kalau di Amerika itu selain surat penerimaan dari kampus, terus TOEFL, GRE, ada lagi namanya studi objektif. Kalau kampusnya kita nyari sendiri kan ya? Ya, nyari sendiri, betul. Sebelum kita ngelamar. Betul. Nah, ya alhamdulillah kita jadi biaya untuk ngelamarnya dibayarin. Kita dikasih 3. Kita dikasih 3 universitas nih kamu ngelamar nih 3 universitas ini sesuai kriteria kamu dan juga program. Itu jadi kita lihat beasiswanya dulu, setelah itu baru ngelihat universitas. Iya, itu universitas. Nah, kemudian mereka ngebantu tuh setelah dikumpulkan semua dokumen, yaitu tadi TOEFL, terus surat dari dapat beasiswa, terus kemudian GRE atau GMAT, kemudian studi objektif sama jadi studi objektif sama satu lagi ada. Jadi yang satu melihat kita secara kepribadian, yang satu melihat secara pendidikan. Jadi kalau di Belanda beda dia. Nanti kalau di Belanda itu dia ya itu tadi mencari sekolahnya dulu. Ya, dia harus apply sekolahnya dulu. Baru beasiswa. Ya, betul. Jadi mungkin ini bedanya dengan melihat bahwa untuk lembaga pemberi beasiswa, oh kamu udah diterima nih di universitas ini gitu. Ya udah kita akan kasih beasiswa kayak gitu. Waktu itu yang 30 orang itu semuanya Amerika. Iya, semuanya Amerika. Karena kan dari ininya beasiswanya dari pemberi donornya dari Amerika gitu. Dan itu negara bagiannya beda-beda, universitasnya beda-beda gitu. Semuanya Amerika ya. Terus setelah selesai semua itu masih ada proses. Jadi setelah kan kita ngelamar melalui, kita dibantuin ngelamarnya melalui USAID itu.
ke universitas-universitas masing-masing internet yang kan? dituju. Ya, pakai internet gitu. Nah, kita dikasih tahu nih kita diterima di mana universitasnya. Nah, akhirnya nih kita udah masing-masing diterima. Nah, mereka akan memberitahu kita mulainya bulan apa, semester apa, kayak gitu. Sama dari pihak. Jadi ada semacam dari kampusnya itu LOE, dibilang LOE, Letter of Acceptance gitu. Nah, dari Letter of Acceptance ini ya udah kita harus mulai ngurus-ngurus visa, ngurus macam-macam yang untuk akomodasi gitu, Mbak. Nah, dikeluarkan ada student visa gitu kan ya? Nah, beda-beda. Kalau dulu sih di Amerika kita visanya J1, J1 gitu. Namanya visa J1. Saya nggak tahu juga, karena mereka tipe visanya beda-beda sih ya. Maksudnya antara yang penerima beasiswa USAID, antara beasiswa yang Fulbright juga mungkin beda. Saya nggak tahu juga deh. Jadi yang dari pihak Amerika itu ada beberapa beasiswa ya, Fulbright, dari USAID prestasi, terus ada lagi yang dia kalau nggak salah namanya short course gitu, ada juga yang Hubert Humphrey gitu, dia beda lagi visanya. Mungkin dilihat dari berapa lamanya. Itu berapa lama? 2 tahun kan? Iya, 2 tahun, betul. Kalau short course kan dia cuma 3 bulanan. Tuh. Nah, itu sih yang saya ini bedanya pendidikannya ya. Maksudnya untuk pendidikan sistem. Udah selesai semua, terus berangkat Ya. Sampai di situ langsung gimana gitu? Kayak kita Mbak di Indonesia namanya masa orientasi ya. Ya, orientasi gitu. Jadi disuruh ke kampus, lihat-lihat gedung, lihat-lihat tempat-tempat nanti misalkan untuk mendaftar apa, terus tempat kuliahnya, terus ruangan-ruangan, terus misalkan untuk perkumpulannya apa aja, mahasiswanya. Nah, uangnya udah dikasih semua sama USAID pas berangkat. Oh iya, pas sampai di sana baru dikasih. Jadi ditransfer gitu. Kemudian kita buka tiket dibeliin kan? Ya, tiket dibeliin. Perginya dulu, kemudian pokoknya semacam udah lengkap lah, udah lengkap. Nah, kita dikasih juga jadi uang buku, terus buku, asuransi. Cukup ya beasiswanya ya. Cukup asuransi, buku, dibeliin laptop juga, kita mau beli laptop apa sama softwarenya gitu, karena untuk dipakai di sana. Dan kita kan nggak bisa bawa laptop dari ini karena takutnya ya bajakan atau apa kita gitu. Nah, ya belajar dari proses sistem pendidikannya dia di sana pas saya bandingin sama di Belanda beda gitu. Jadi kalau di sana bandingin sama Indonesia aja. Oh, Indonesia ya udah. Dia di sana itu melihat keaktifan kita ngomong, jadi kita nggak bisa diem. S2-nya kayak gitu. Tapi ada kelas-kelasnya. Iya, kelas, maksudnya ada kelas. Kita di kelas, tiap hari. Seminggu saya 3 kali deh, kalau nggak 3 kali apa 4 kali tergantung dari mata kuliahnya, dia adanya hari apa gitu. Ngambilnya dulu karena internasional. Dia berapa SKS kayak di Indonesia gitu, namanya SKS bukan? Iya. Jadi saya ngambil satu semester 20 SKS gitu, ada yang 19 gitu. Kuliahnya 3 semester. Kedua. 4 apa 3 lah semacam ya. Karena semuanya kuliah. Karena dia ini Mbak, jadi semesternya itu kalau saya bilang bukan semester, malah 4 bulanan Mbak, karena semester spring, summer 1 gitu namanya 2. Iya, sama fall gitu. Jadi bukan semester 1, semester 2 gitu. Dan itu bukan 6 bulan, bukan per 6 bulan. Jadi dia per 4 bulan udah selesai, seperti itu. Dan cara penilaiannya mereka itu kita belajar nih, kita sebelum masuk kelas harus baca artikel atau jurnal dan juga harus diskusi ini sama teman gitu, karena nanti tiap belajar itu. Tiap mata kuliah apa tiap hari? Tiap mata kuliahnya. Nanti pas di kelas kamu nggak bisa diem aja, jadi harus ngomong apa pendapat kamu tentang misalnya tentang isu A gitu. Mereka akan menilai tuh dosennya. Jadi komponen penilaiannya itu ngomong. Pertama aktif di kelas, terus kemudian ya absensi. Susah juga ya, tapi buat orang yang senang ngomong, tapi belum tahu juga ya kalau dia senang ngomong terus nggak substansi.
Orang saya jadi sana pertama-tama bingung, maksudnya ini kan yang orang internasional cuman saya sama teman orang India, sama teman ada orang Malaysia, alhamdulillah Nah, jadi berarti bertiga. yang 29 yang lainnya beda-beda semua universitasnya. Beda-beda, beda-beda universitas mereka, tapi mengalami hal yang sama, yaitu dia maksudnya mereka harus ya tugasnya banyak, Adaptasi ya. terus iya adaptasi, tugasnya banyak, terus kemudian ya belajar sendiri, ujian, terus kemudian diskusi online gitu. Yang jadi masalah kalau misalkan ya tiba-tiba badai Badai. salju, ya badai salju, akhirnya kan kampusnya tutup tuh, jadi nggak bisa kuliah gitu. Karena Ada waktu kejadian kayak gitu. Maksudnya iya, sering gitu. ya karena kan pas musim dingin sering misalkan beberapa hari kampusnya tutup karena badai salju, misalkan sampai sehari 2 hari. Mereka karena harus membersihkan saljunya dulu dari jalan-jalan gitu. Itu sih yang jadi maksudnya Kuliahnya jadi kalau tetap online atau di enggak ada. Ada yang kalau online ada, karena waktu itu saya pernah tuh online 2 mata kuliah karena dia ngadain kuliahnya di beda tempat. Sementara saya nggak punya mobil kan dan nggak boleh nyetir. Jadi kita kuliahnya online. Nah, dosennya di kampus mana, kita dikasih pakai video call gitu, pakai proyektor. Jadi kalau misalnya kita mau tanya juga bisa kelihatan sama dosennya gitu. Ada kan gitu, Mbak. Terus dia apa setiap minggu pokoknya harus baca, ada paper, ada tiap minggu? tugas-tugas apa. Iya, ada tugas apa. Terus kemudian kalau kita jadi ada namanya waktu itu saya diskusi online. Jadi dosennya ngebuka kayak semacam Zoom gini, tapi dia nggak pakai video. Jadi hanya kata-kata aja, hanya diskusi secara apa namanya tulisan. Jadi nih misalkan saya waktu itu terkait kayaknya budgeting deh, masalah anggaran gitu, anggaran state, anggaran negara gitu ya. Nah ini kan yang ngambil mata kuliah nih kerjanya ada yang dia di kayak Pemda, ada yang dia kerjanya di apa kayak kita di PNS gitu ya sama dosen. Nah kita suruh diskusi nih secara online, pendapat kita apa. Nah dari situ tuh dosen lihat cara berpikir kita, terus kemudian pendapat kita apa. Nah itu yang jadi komponen penilaian juga gitu. Nah Ada ujiannya. ada ujiannya juga. Ada yang dia ujiannya ada yang online juga Mbak. Jadi kita dosennya nggak yang ngebuka pertanyaan di suatu dia buka website gitu, buka kayak semoga website dari kampus, terus ada pertanyaannya kita tinggal ngisi online di website itu gitu. Dan itu hanya untuk 1 hari itu Nggak atau ada kayak di berapa jam. Indonesia UAS, ujian akhir Oh, semester, ujian tengah semester ada. tengah semester ada sama akhir ada dan dia beda-beda ininya mekanisme, ada yang pakai tulis tangan, ada yang melalui online kita Oh, lewat tergantung internet gitu. dosennya. Iya, tergantung dosennya gitu. Terus apa Apa lagi? lagi yang bisa diceritain untuk mendapatkan nilainya tadi gitu ya, keaktifan, Keaktifan gitu. terus Terus cara sama ngomongnya, berarti iya cara pokoknya menyampaikan masalah. pendapat gitu. Terus kemudian ya Tapi uh, ujian tengah sama akhir tetap ada ya sama ada berarti. ada gitu. Dan enggak karena saya dulu kelasnya ya kebanyakan untuk orang-orang yang maksudnya bekerja gitu. Jadi kelasnya itu kita mulainya jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 9 malam gitu. Orang bekerjanya orang Amerika ya? Iya, orang Amerikanya. Karena itu dia mereka kan ada yang kerjanya di rumah sakit, ada yang kerjanya di Pemda gitu. Ya udah jadi ada yang kerjanya di universitas juga. Jadi yang staf universitas Jam ngambil 6 kuliah. sampai jam 10 berarti. Bisa jadi. Ada yang mulai dari jam 5 ada sampai jam 9, Mbak. Jam 10 nggak ada. Sampai jam 9 aja. Nah, tapi kalau summer itu dia siang. Misalkan dari jam 1 sampai jam 3 kayak gitu. Karena kan kalau summer itu sedikit orang yang ngambil kuliah. Mereka kebanyakan internship. Oh ya, di komponen penilaian atau komponen kelulusan ada tuh diwajibkan kalau misalkan dia yang belum bekerja, internship di mana gitu, di mana dan berapa ya, di Amerikanya Harus ya. bisa harus di Amerika. Jadi misalkan internship di rumah sakit, internship di
apa sih, kayak universitas, tergantung dia profesinya sih, maksudnya kayak temen nih dia profesinya dosen. Nah, dia internship-nya di universitas apa gitu, dia pengen Berapa tahu lama? nih. 2 minggu, sebulan. Kayaknya ada sebulan sampai 3 bulan sih, Mbak. Sebulan sampai 3 bulan. Dan lumayan ada juga yang dia kalau nggak salah dapet. Jadi karena dia magang ya, tergantung dari kebijakan yang menerima magang ya, dia dapat dapat uang itu dibayar gitu, tapi ya nggak banyak juga kayak gitu. Karena bisa-bisa dikenain pajak gitu kan. Nah, terus kalau di kita kan masuk di Indonesia kan yang anak-anak saya nggak tahu Mas, anak S2 kan sama sih Kuliah. tetap Nggak ada kuliahnya. internship, nggak ada kan? Nggak ada deh kayaknya nggak ada. Karena jarang. kebanyakan untuk Cuma S2 yang kan magang orang-orang S1 kan? ya Mm-mm. betul. Karena yang S2 kan orangnya kebanyakan udah kerja.